Pada abad ke-19, Surabaya tumbuh menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai dan maju. Di antaranya disebabkan oleh melimpahnya hasil perkebunan, terutama gula, dari hasil sistem tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda. Ternyata aliran Sungai Berantas itu sangat subur sekali. Jadi setelah diteliti, yang paling cocok itu adalah untuk perkebunan tebu atau perkebunan gula. Sepanjang Sungai Berantas mulai dari Malang ujungnya sampai Tulungagung, kemudian Kediri, kemudian Nganjuk, kemudian Jombang, Mojokerto, Surabaya, itu tempatnya pabrik gula. Maraknya perdagangan hasil bumi, terutama gula, menyebabkan kota Surabaya di masa kolonial mengalami fase industrialisasi. Perekonomian pun tumbuh dengan pesat. Hal ini tentu saja menarik banyak pendatang, sehingga meningkatkan jumlah penduduk Surabaya menjadi 3 kali lipat. Nah, supaya upaya perbaikan kota itu menjadi lebih lancar, itu kota itu mestinya tidak usah terlalu tergantung kepada pemerintah pusat yang ada di Batavia. Nah, ini yang perdebatan ini sudah cukup lama saya kira di Belanda, dan kemudian mencapai titik klimaksnya dengan diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Nah, setelah undang-undang itu diberlakukan, kemudian kota-kota mulai diberi status otonom, terutama adalah kota-kota yang memiliki penduduk Eropa yang cukup banyak. Semenjak menjadi kota praja dan berstatus otonom, perekonomian Surabaya semakin melesat. Surabaya bahkan mengalahkan Jakarta atau Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial saat itu. Tahun 1930 menjadi puncak perkembangan perekonomian Surabaya. Tingkat investasi di Surabaya sangat tinggi dan menguntungkan. Para pebisnis dari Eropa terus saja berdatangan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Martin Sarkis, seorang pengusaha hotel ternama dunia, untuk membangun sebuah hotel megah yang diberi nama Hotel Oranye. Ketika kawasan bisnis utama Surabaya yang awalnya ada di Jembatan Merah dan kawasan Pecinan itu memang sudah mengalami titik jenuh. Tanah-tanah di kawasan Jembatan Merah itu sudah mungkin tanda kutip itu habis itu ya, digunakan untuk kepentingan bisnis dan pemerintahan. Sehingga tidak bisa tidak perkembangan kawasan bisnis harus dikembangkan ke tempat lain, dan pilihan itu ada di Tunjungan. Hotel tua yang tetap cantik ini sekarang telah berganti nama menjadi Hotel Majapahit. Awal dibangun pada tahun 1910 oleh pengusaha asal Armenia, yakni Sarkis bersaudara. Pada tahun 1936, hotel mengalami penambahan bangunan bagian depan sebagai lobi. Bergaya Art Deco dengan ornamen-ornamen geometris yang sangat menonjol. Pilar-pilar penopang di tengah ruangan dibuat cukup lebar, berlapiskan kayu jati. Fungsi daerah jajan itu berubah. Kalau dulu adalah semboyannya adalah glory, gold and gospel, tapi setelah politik pintu terbuka, itu kan bersamaan dengan revolusi industri. Sehingga tanah jajan ini harus diambil keuntungan sebesar-besarnya dengan lewat industri. Jalan menuju kamar hotel dibuat unik. Berbentuk selasar yang dibatasi pilar-pilar gaya kolonial. Taman yang rindang menjadi bagian penting untuk sirkulasi udara yang dapat dinikmati dari balkon maupun teras kamar hotel.
Hotel Oranye menjadi saksi sejarah sebagai peristiwa penting. Salah satunya adalah kisah heroik perobekan bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Setelah perobekan warna biru pada bendera Belanda, kemudian menjadi sang kamera putih atau sang Dwiwarna, hotel ini berubah nama menjadi Hotel Merdeka. Akan tetapi perubahan nama itu hanya bertahan 1 tahun karena kemudian diambil alih oleh Sarkis Brothers dan berganti nama lagi menjadi LMS Hotel pada tahun 1946. Ruang kamar hotel Majapahit menyimpan berbagai cerita menarik. Kamar nomor 33 adalah tempat di mana para pejuang Indonesia meminta penjelasan kepada residen Belanda terkait insiden berkibarnya bendera Belanda di atas bangunan hotel. Meskipun tanpa penghuni, pendingin ruangan di dalam kamar ini harus selalu dinyalakan selama 24 jam non-stop. Hal ini dikarenakan karena dinding bangunan yang sudah tua dan membutuhkan perawatan khusus. Dan jika dimatikan maka akan timbul lumut atau jamur yang bisa merusak struktur bangunan. Kemunduran K5 sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan terjadi seiring berkembangnya transportasi darat yang lebih murah, yaitu kereta api. Pendangkalan Kalimas yang terjadi setiap tahun akibat endapan lumpur yang sampai ke muara juga menjadi faktor utama kemundurannya. Sekarang, pembenahan Kalimas pun terus dilakukan. Kawasan sungai yang dulu terlihat kotor mulai bersih dari sampah. Pengerukan Kalimas juga terus dilakukan agar memiliki kedalaman yang cukup, sehingga fungsinya sebagai jalur transportasi bisa kembali dimanfaatkan.